Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Saiful Fikri Channel. Kembali kita berjumpa dalam mempelajari materi matematika. Kali ini kita sudah sampai pada materi persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran. Sebelum kita mulai, luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini mendapatkan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat tulisnya, duduk yang manis, jangan tidur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kegiatan pada pertemuan kita kali ini. Materi ini dimulai dari gambar tentang lingkaran dan titik A yang ada di luar lingkaran. Materi ini kita akan menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik A yang ada di luar lingkaran terhadap lingkaran P. Sehingga di sini kita lihat ada dua buah garis singgung yang dapat dibuat. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung yang seperti ini, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita buat persamaan garis kutub atau garis polar. Garis polar ini terbentuk dari dua titik singgung ditarik sehingga menjadi persamaan garis. Antara garis polar dengan lingkaran ini jelas berpotongan di satu titik. Ada di titik singgung yang pertama ada di sebelah atas ini dan yang kedua ada di sebelah bawah. Nah, dari kedua titik singgung ini baru kita buat persamaannya sehingga akan kita dapatkan dua buah persamaan garis singgung. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai dengan contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 yang melalui titik 6, negatif 2. Yang pertama, persamaan lingkaran ini kita misalkan dengan persamaan 1. Persamaan garis polar untuk titik 6, negatif 2 yaitu X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Substitusi 6 dan negatif 2 sehingga didapatkan hasil 6X kurang 2Y sama dengan 20. Kita rubah menjadi Y sama dengan, maka yang pertama kita bagi dengan 2, didapatkan 3X kurang 1Y sama dengan 10. Nah, 3X kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi negatif Y sama dengan negatif 3X ditambah 10. Nah, yang terakhir kita kalikan dengan negatif 1 sehingga menjadi 1Y, ini sudah positif, sama dengan 3X negatif dikali negatif positif dan 10 dikali negatif, hasilnya negatif 10. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita temukan dari persamaan 1 dan 2 maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Nah, di sini Y kita substitusikan dengan 3X
dikurang 10. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 3x min 10 kuadrat sama dengan 20. Kita kuadratkan, maka jadilah x kuadrat ditambah 9x kuadrat dikurang 60x ditambah 10 sama dengan x kuadrat ditambah 9x kuadrat dikurang 60x ditambah 100 sama dengan 20. Satu x kuadrat ditambah 9x kuadrat hasilnya adalah 10x kuadrat min 60x tetap 100 dikurang 20, jadi 20 kita pindah ke kiri, maka hasilnya 80 sama dengan 0. Kita bagi dengan 10 sehingga didapatkan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, setelah ini baru kita faktorkan. Faktor hasilnya adalah x dikurang 2 dikali x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini jelas maka x sama dengan 2 atau x sama dengan 4. X sudah dapat, tinggal kita mencari nilai y. Kita substitusikan kembali ke persamaan 2. Untuk x sama dengan 2, maka y sama dengan 3 kali 2 dikurang 10, maka hasilnya adalah 6 dikurang 10 adalah negatif 4. Jadi ini berasal dari persamaan 2, yaitu y sama dengan 3x dikurang 10. Untuk x sama dengan 4, maka y sama dengan 3 kali 4 dikurang 10 sama dengan 2. Maka diperoleh titik sunggung 2, negatif 4 dan 4,2. Langkah kedua sudah selesai, sehingga kita bisa masuk pada tahap yang ketiga. Kita mencari persamaan garis singgung. Yang pertama di titik 2, negatif 4. Persamaan garis singgungnya adalah x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. X1 dan Y1 kita ganti sehingga menjadi 2X dikurang 4Y sama dengan 20. Kita bagi 2 sehingga menjadi X kurang 2Y sama dengan 10. Ini adalah persamaan garis singgung yang pertama. Persamaan garis singgung di titik 4,2. Persamaannya sama, kita substitusi, maka menjadi 4x ditambah 2y sama dengan 20. Kita bagi 2 menjadi 2x ditambah y sama dengan 10. Nah, dari hasil ini bisa kita wujudkan dalam gambar. Ini adalah lingkarannya dengan pusat 0,0, titiknya 6,-2, maka inilah garis singgungnya melalui 6,-2. Persamaan lingkarannya yang ini, yang pertama x kurang y sama dengan 10, ini garis singgungnya, dan yang kedua adalah 2x plus y sama dengan 10. Kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x tambah 2 kuadrat ditambah y min 3 kuadrat sama dengan 10 yang melalui titik 2,1. Yang pertama kita hitung dulu kedudukan titik 2,1 terhadap lingkaran. Kita substitusikan x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 ke persamaan lingkarannya. Jadi kita hitung x plus 2 kuadrat ditambah y min 3 kuadrat. X kita ganti 2, y kita ganti 1. 2 kuadrat
2 tambah 2 4, 4 kuadrat 16, 1 kurang 3 min 2 dikuadratkan 4, sehingga didapatkan hasil 20. Nah 20 itu lebih dari 10. Kesimpulannya adalah titik 2,1 di luar lingkaran. Kita mulai dengan langkahnya sama dengan contoh nomor 1. Kita misalkan persamaan lingkaran ini adalah persamaan 1. Pusat adalah min 2,3 dan jari-jari kuadrat sama dengan 10. Persamaan garis polar untuk titik 2,1 yaitu X1 kurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan garis singgung pada lingkaran dengan titik pusat A, B. X1 adalah 2, Y1 adalah 1, sedangkan A dan B adalah pusat lingkaran min 2 dan 3. Sehingga jadilah 2 ditambah 2 dikali X plus 2 ditambah 1 kurang 3 dikali Y kurang 3 sama dengan 10. Kenapa di sini plus 2? Karena A adalah min 2, sehingga ini ada negatif, ketemu negatif menjadi positif 2. 2 tambah 2 4 dikali X 4X, 4 kali 2 8, 1 kurang 3 itu negatif 2 dikali Y, negatif 2Y, negatif 3 kali negatif 3 itu 9 sama dengan 0. Jadi saya ulang kembali, 1 dikurang 3 adalah negatif 2. Negatif 2 kali Y, negatif 2Y, negatif 2 dikali 3 plus 6 sama dengan 10. Nah, sehingga bisa kita atur lagi. 4X ditambah 8 dikurang 2Y ditambah 6 sama dengan 10. Untuk konstantanya 8 ditambah 6 itu 14 kelipatan 2, ini 10 kelipatan 2, jadi semua bisa kita bagi dengan 2, sehingga nanti Y itu bisa kita pindahkan ke kanan, 10 bisa kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, sehingga kalau kita bagi 2, maka 2Y tinggal Y, 4X sisa 2X. Nah, ini 14 dikurang 10 hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, jadi sisa Y sama dengan 2X ditambah 2. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi mohon maaf, berhubung terlalu panjangnya penjelasan, saya rasa kalian bisa mencatat apa yang telah dikatakan. Dari persamaan 1 dan 2, ini adalah persamaan yang pertama, maka nanti Y kita substitusikan menjadi 2X plus 2, sehingga didapatkan X plus 2 kuadrat ditambah 2X plus 2, ini adalah Y, dikurang 3 tetap kuadrat sama dengan 10. X plus 2 kuadrat tetap ditambah 2 dikurang 3, ini adalah negatif 1, maka jadilah 2X kurang 1 kuadrat sama dengan 10. Kita kuadratkan. Untuk yang depan ini X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Untuk yang 2X min 1 kuadrat kita kuadratkan menjadi 4X kuadrat
dikurang 4x ditambah 1 sama dengan 10. X kuadrat ditambah 4x kuadrat hasilnya adalah 5x kuadrat. 4x dengan min 4x 0. 4 ditambah 1 5 sama dengan 10. Sehingga 5x sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 5 pindah ke kanan menjadi negatif 5. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Maka x kuadrat sama dengan 1. Maka x adalah plus minus 1. Jadi x bisa negatif 1, bisa 1. Nah, dari persamaan 2 nanti kita masukkan nilai x-nya. Untuk x sama dengan negatif 1, maka y sama dengan 2 dikali negatif 1 ditambah 2 hasilnya 0. Untuk x sama dengan 1, maka y sama dengan 2 kali 1 tambah 2 hasilnya 4. Maka diperoleh titik singgung min 1,0 dan 1,4. Perjalanan panjang sudah dilewati. Tinggal saat yang langkah yang ketiga kita cari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung di titik min 1,0. Kita ambil min 1,0 dulu. Kita tulis persamaan garis singgungnya. Setelah itu baru kita substitusikan. Ingat bahwa A itu min 2 dan B adalah 3. Sementara x1 dan y1 diganti min 1 dan 0, x dan y tidak diganti. Nah, sehingga min 1 ditambah 2 kan 1. 1 kali x plus 2 ya x plus 2. 0 kurang 3 adalah negatif 3 dikali y, negatif 3y, negatif 3 dikali negatif 3 plus 9 sama dengan 0. Konstantanya kita pindahkan ke sebelah kanan. 2 ditambah 9 adalah 11. Maka kita pindah jadi negatif 9. 10 dikurang dipindah menjadi negatif 11. 10 dikurang 11 adalah negatif 1. Maka x dikurang 3y sama dengan negatif 1. Kita dapatkan persamaan garis singgung yang pertama. Persamaan garis singgung yang kedua itu di titik 1,4. Kita tulis persamaan garis singgungnya dan berikutnya kita substitusikan. X1 diganti 1, Y1 diganti 4, A negatif 2, B 3. Kita hitung selanjutnya. 1 tambah 2 3, 3 kali x 3x, 3 kali 2 6, 4 kurang 3 1, maka tetap y kurang 3 sama dengan 0. 6 dikurang 3 jelas 3, dipindahkan jadi negatif 3. 10 dikurang 3 itu 7, maka persamaan garis singgung yang kedua adalah 3x ditambah y sama dengan 7. Memang untuk materi ini memang perlu perjuangan. Maka seperti yang di awal saya katakan, ini adalah kesempatan bagi kalian untuk meningkatkan level aljabar kalian. Dibutuhkan kesabaran, ketelitian, ya, dan lain-lain. Belum lagi semangat yang membara. Satu soal saja prosesnya seperti ini. Nah, sekarang mari kita gambarkan situasinya. Lingkarannya berpusat di P min 2,3. Melalui garis singgungnya melalui 2,1. Maka yang pertama ini adalah x kurang 3y sama dengan min 1, dan satunya lagi 3x tambah y sama dengan 7. Ini titik singgungnya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita hitung.
Kadangkala apa yang kita hitung dan kita gambarkan itu bisa terjadi perbedaan. Berarti kalau ada perbedaan berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Wajar. Nah, matematika itu sekali kita lengah 5 bisa jadi 6. Oh, itu mirip ya. 8 bisa jadi 3, bisa jadi 9. Ya, itulah dunia matematika, sangat luar biasa. Satu contoh yang terakhir, saya rasa sebelum sampai kita bahas di contoh ketiga, pasti sudah ada dapat gambaran bagaimana susah ya. Memang untuk materi garis singgung ini yang memang the best. The bestnya itu memang langkahnya yang walaupun hanya 3, tetapi menghitungnya perlu ekstra, yang ya ekstra energi, ekstra tenaga, ekstra semangat dan lain-lain. Contoh yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 4x kurang 2y kurang 15 sama dengan 0 yang melalui titik 8,1. Udah ya, nggak usah dilihati soalnya panjang-panjang. Soalnya pendek, tapi langkahnya yang 3 itu penjabarannya luar biasa. Yang pertama kita uji titik 8,1 terhadap lingkaran. X kita ganti 8, Y kita ganti 1. Maka sama dengan 8 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 kali 8 dikurang 2 kali 1 dikurang 15. Ini sama dengan 80. Nah, 80 itu lebih dari 0, maka kesimpulannya titik 8,1 di luar lingkaran. Nah, kalau ada di luar terbayang, terbayang seperti kita pergi ke suatu daerah di mana belum ada jalan yang lurus, terbayang beratnya. Kalau kita hitung ternyata sama dengan 0, wah, gampang. Baiklah, mari kita mulai. Kita cari titik potong, titik garis singgung pada contoh nomor 3. Seperti yang langkah selanjutnya, persamaan lingkarannya kita misalkan persamaan 1. Selanjutnya kita tentukan pusatnya. Pusat adalah min 2, untuk Y adalah 1. Jari-jari sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang min 15 sama dengan akar 4 tambah 1 tambah 15 sama dengan akar 20. Selanjutnya kita masuk ke langkah yaitu mencari persamaan garis polar atau kutub untuk titik 8,1. Kita tulis persamaannya, kita substitusikan. Ingat tadi pusatnya A itu adalah min 2 dan B adalah 1. A itu X1 diganti 8 dan Y1 diganti 1, X dan Y tidak diganti. Kita sederhanakan. 8 ditambah 2 10, 10 kali X jelas 10 10X. 10 dikali 2 berarti 20. 1 dikurang 1 0. 0 dikali Y min 1 adalah 0 sama dengan 20. Maka 10X sama dengan 20 dikurang 20. 10X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kedua.
Dari persamaan 1 dan 2, kita ambil persamaan 1 yaitu persamaan lingkaran, kita substitusi X itu 0. Maka hasilnya 0 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4 kali 0 kurang 2Y kurang 15 sama dengan 0. Maka hasilnya sisa Y kuadrat kurang 2Y kurang 15 sama dengan 0. Difaktorkan Y plus 3 dikali Y kurang 5 sama dengan 0. Maka kita dapatkan Y sama dengan negatif 3 atau Y sama dengan 5. Maka diperoleh titik singgung yaitu 0, negatif 3 dan 0,5. Kalau sudah kita dapatkan titik singgung, berarti kita masuk pada langkah yang ketiga. Kita hitung persamaan garis singgung. Yang pertama di titik 0,3. Kita tuliskan persamaan garis singgungnya, kita substitusikan nilai-nilainya. A dan B sudah kita masukkan, X1 Y1, X1 0, Y1 min 3. X dan Y tidak diganti. Nah, setelah kita sederhanakan, maka kita dapatkan X dikurang 2Y sama dengan 6. Nah, nanti prosesnya silahkan kalian cari pada alat tulis kalian. Oh ya, kok tiba-tiba Pak? Ya, memang. Jadi sengaja itu disisakan supaya tidak ada apa ya. Nanti kalau dengarkan tok bisa ngantuk. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, persamaan garis singgung di titik 0,5. Kita siapkan persamaannya, kita substitusi. A dan B tetap, X1 diganti 0, Y1 diganti 5. Nah, setelah kita sederhanakan, hasilnya adalah X plus 2Y sama dengan 10. Jadi sekali lagi, kalian cari prosesnya sehingga didapatkan X ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, ini gambar dari soal. Lingkarannya pusatnya di min 2,1. Ini titik 8,1. Titik singgungnya 0, negatif 3 dan 0,5. Ini persamaan lingkarannya, persamaan garis singgung yang pertama, persamaan garis singgung yang kedua. Akhirnya kita masuk pada season berikutnya, bagian soal pendalaman materi. Nomor 12. Tentukan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 2Y kurang 4 sama dengan 20 yang melalui titik A min 1,4. Jadi soalnya cukup satu saja. Alhamdulillah, kita sampai pada penghujung pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah meluangkan waktu sehingga terlaksananya kegiatan kita pada saat ini. Dan saya juga mohon maaf apabila pada pertemuan kali ini penjelasannya tidak begitu detail. Saya doakan semoga orang tua kalian, keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Jangan lupa belajar. Insya Allah kita akan ketemu pada bahasan materi matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.